Shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Materi katekesi mingguan Gereja Betel Tabernakel Kristalon Tulungagung tanggal 25 Mei 2025 dengan tema Simbol Gereja. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas awal mula kemunculan simbol salib dan bagaimana salib menjadi simbol gereja. Kemudian kita juga telah membahas tentang adanya keberagaman bentuk-bentuk salib. Maka untuk melanjutkan lebih jauh, pada katekesi kali ini kita akan bersama membahas tentang arti dan makna dari bentuk salib sebagaimana diekspresikan oleh umat Kristiani. Perlu kita pahami, salib adalah satu dari sekian banyak cara orang Kristen dalam mengungkap dan mengekspresikan iman, baik bagi diri sendiri ataupun bagi seluruh dunia. Untuk saat ini, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai salib Latin yang memiliki sebutan formal Crux in Missa. Secara literal, Crux in Missa berarti salib yang ditanam ke bawah. Bentuk salib Latin adalah sama seperti yang ada di gereja kita ini, di mana ada dua palang, vertikal dan horizontal, atas ke bawah dan mendatar. Palang vertikal dari atas ke bawah menggambarkan inkarnasi Yesus yang dari surga turun menjadi manusia. Sementara dari bawah ke atas adalah menggambarkan penyembahan dari gereja pada Tuhan. Namun juga dapat diartikan bahwa gereja nantinya akan menyusul Yesus ke surga. Palang vertikal berarti hubungan kasih antar manusia dengan Allah. Sementara palang horizontal berarti hubungan kasih antara manusia. Palang vertikal yang lebih panjang melambangkan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu jauh lebih penting dan berlangsung selamanya. Palang ke arah bawah lebih panjang daripada yang mengarah ke atas, berarti bahwa salib tertanam di bumi dan iman Kristiani adalah berdiri kokoh di dunia nyata, bukan hanya spiritual. Palang mendatar yang lebih pendek berarti bahwa hubungan antara manusia tidak lebih penting daripada hubungan dengan Allah dan sifatnya hanya sementara. Titik pertemuan kedua palang yang letaknya lebih tinggi melambangkan hubungan sempurna antara manusia bisa dicapai dengan kasih Allah. Secara keseluruhan, salib Latin melambangkan pengorbanan Tuhan dan salib adalah tanda kemenangan Kristus. Menghormat pada salib adalah salah satu bentuk ekspresi iman Kristen. Ketika seorang Kristen membungkuk atau menghormat pada salib, orang itu bukan sedang menyembah salibnya, tetapi menunjukkan penghormatan mendalam akan pengorbanan Kristus yang dilambangkan oleh salib itu sendiri. Salib Latin memiliki dua variasi yang umum. Pertama, ada salib yang memiliki patung Yesus tergantung di salibnya. Kemudian ada salib polos seperti yang ada di gereja kita ini. Salib dengan patung Yesus biasa disebut crucifix. Patung Yesus yang tergantung di salib itu disebut Corpus Christi, yang berarti tubuh Kristus. Salib dengan korpus memiliki penghayatan yang lebih mendalam pada derita, sengsara, dan kematian Tuhan kita ketika menebus dosa dunia. Sementara salib Latin yang polos biasa disebut crux. Salib tanpa korpus memiliki penghayatan yang lebih mendalam akan kebangkitan Kristus dan kemenangannya atas maut.
pada beberapa tradisi, salib tanpa korpus juga dihayati sebagai peringatan akan Roh Kudus, sebab Yesus sudah naik ke surga. Baik krusifik atau krus, keduanya tetap melambangkan Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Melalui katekistik ini kiranya kita boleh mendapat pengertian bahwa salib dengan atau tanpa korpus memiliki akar iman yang sama, hanya perbedaan dalam penghayatannya. Dengan pengertian ini, semoga kita sebagai umat Kristiani bisa dapat lebih menghormati salib, bukan pada benda salibnya, tetapi menghormat pada apa yang dilambangkan oleh salib itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.